Tuhan tidak berwujud manusia. Tuhan tidak berbentuk manusia. Tuhan tidak berupa manusia. Kenapa? Tuhan bukan sesuatu. Tuhan tidak berbentuk sesuatu. Tuhan tidak boleh disesuatukan. Tuhan tidak boleh ditempatkan. Tuhan tidak boleh dijadikan tempat. Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak kau larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni paham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih paham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau kaji. Kenapa kau kaji? Sebab kau tak paham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak paham bahasa manusia. Itu aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Coba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau paham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang paham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh paham, Balul? Tidak ada yang namanya keduaan atau ketigaan dalam kenyataan. Betul. Tadi makanya saya mau sampaikan. Matahari bukan cahaya. Ini mau contoh. Cahaya bukan matahari. Matahari bukan cahaya. Sama dengan tubuh bukan roh. Ya. Tapi hakikatnya sama. Tadi saya tanya, roh ini Tuhan ke tidak? Yang Wildo jawab, iya. Matilah ini. Tadi itu dijawab. Roh itu punya potensi. Dia berpotensi jadi Tuhan enggak? Setiap manusia punya potensi untuk mencapai kesejatian. Maksudnya setiap manusia berpotensi jadi Tuhan. Tuhan itu apa sih artinya? Tuhan itu bukanlah zat, Tuhan itu bukan bentuk, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan bukan makhluk. Bukan yang saya maksud. Bukan. Tuhan tidak boleh disamakan oleh apapun. Itu Tuhan. Kalau Yang Wildo bertanya ke saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Saya tidak mau simpan-simpan. Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata manusia. Tuhan tidak boleh dirasa dengan rasa manusia. Tuhan tidak boleh didengar oleh dengarnya manusia. Tuhan tidak boleh didekati oleh dekatnya manusia. Tidak boleh. Menyebutnya substansi. Ya. Nah, menurut Yang Wildo, Tuhan ini boleh bersama-sama manusia enggak? Berarti Tuhan mengambil tempat. Berarti Tuhan mengambil ruang dan waktu. Tuhan meliputi, dia nggak ambil tempat. Kita yang berada di dalamnya. Tadi kan Yang Wildo mengatakan, saya tanya, bolehkah Tuhan bersama-sama manusia?
Berarti Tuhan berkedudukan bersama-sama manusia. Loh, Mainan bahasa. oh enggak, ini tidak main-main bahasa. Nih dengar sini ya, dengar sini ya. Apakah sama wujudnya Tuhan dengan wujudnya manusia? Wujud Adakah sama wujud Tuhan? ya jelas beda. Nah, berarti manusia tidak boleh bersama-sama Tuhan. Kan yang tadi sudah bilang bahwa manusia itu muda. Aduh, kemana ini perginya? Tadi saya nanya, bolehkah manusia ini, makhluk ini bersama-sama Kita Tuhan? tidak bicara tentang manusia itu. Ya, Kita harus mana yang mau kita bicarakan? inilah tadi saya. Manusia. Ah. Manusia, bukan istilah manusia. Bukan. Kalau dia melihat manusia itu kan Hmm. beda. Beda sama Tuhan. Bukan. Manusia itu yang disebut manusia itu dia masih menjadi bukan dirinya. Manusia itu bukan. Dia belum mengenal siapa dirinya itu manusia. Jadi kalau manusia sudah mengenal dirinya, berpotensi jadi Tuhan. Siapa manusia mengenal dirinya berpotensi untuk menjadi diri yang sebenarnya. Diri yang sebenarnya ini apa ini? Terserah mau disebut apa saja. Boleh juga disebut Tuhan. Terserah sebut apa saja. Terserah. Itu sebutan aja. Konsep. Apa artinya sebuah konsep? Kita hanya disesatkan oleh konsep. Ya. Konsep bisa berubah-ubah. Boleh ke manusia itu mengaku dirinya Tuhan? Siapapun boleh mengaku. Hanya ngaku-ngaku saja. Ya. Hanya orang yang mengaku Muslim, mengaku Islam, mengaku Padahal dia bukan Muslim. ulama, mengaku gak ada masalah. Siapapun boleh. Ya. Tinggal tergantung dia kelakuan seperti itu tidak. Yang penting kan apa yang dia Pembuktian. Contohnya Fir'aun. Dia mengaku dirinya Tuhan. itu udah masa lalu. Saya nggak mau jadi. Maksudnya contoh. Ya, tapi contohnya sudah nggak ada. Jadi dia nggak mau. Dengar sini. Yang Wildo dengar saya. Semasa Fir'aun ini, dia mengikrarkan, dia memproklamirkan bahwasanya dia Tuhan, dia tidak kena apa-apa. Kenapa Fir'aun ini dibinasakan? Dia minta disembah, berarti dia minta dibuktikan jadi Tuhan. Itu maksudnya. Bukan saya mau mengikuti contoh yang sudah berlaku. Penjelasan yang semacam itu sangat kualitas yang nggak bisa menguraikannya. Nanti salah ngomong lagi. Loh, kenapa salah? Iya. Kalau salah kan bisa. Manusia, itu Ya. juga. Kalau salah itu kan bisa diperbaiki. Kalau salah itu kan bukan berarti langsung dihukum kan. Berbicara salah itu kan boleh diperbaiki. Tinggal tergantung salahnya di mana. Nah, Salah dihukum. Kita salah ngomong udah dihukum. nah itu tadi. Kalau yang Wildo paham betul apa itu Tuhan, mari kita jelaskan, mari kita buka sama-sama. Bagaimana kita menjelaskannya pada orang-orang yang tidak tahu? Loh, kenapa sama orang-orang ini sama saya? Iya, tapi kan Kalau kita ada perbedaan, kalau kita ada kesamaan, kalau kita ada kepercayaan yang berbeda, itu sah-sah saja. Dan saya bukan mau menyamakan kepercayaan, enggak. Ini kan kepercayaan, keyakinan menurut Yang Wildo tentang apa itu Tuhan. Nah, makanya saya bertanya. Jadi kalau Yang Wildo menjelaskan ke saya, Tuhan itu adalah roh, atau roh itu adalah Tuhan, atau roh itu berpotensi jadi Tuhan, kalau manusia itu sudah mengenal dirinya, dia berpotensi. sebutan yang berulang-ulang semacam itu udah salah lagi. Hah? Tadi kan saya ada nanya tadi. Apakah manusia Penjelasan mengenai substansi itu nggak semudah itu. substansi ini maksudnya kata lain atau arti yang lain atau secara ilmiah. Iya, Ilmiah ini maksudnya keilmuan kan? keilmuan. Jadi manusia ini berpotensi ilmiah, boleh yang sudah mengenal dirinya berpotensi menjadi Tuhan. Kalau itu pertanyaan yang nggak
Jadi bagaimana? Tadi roh tadi berpotensi jadi Tuhan. Enggak. Kita bicara tentang ilmiah betul kan? Lah ini kita berbicara Tuhan itu apa? Supaya jelas. Jadi nggak ngambang kan? Ada yang perlu dijelaskan dan ada Ini contoh nih yang Mr. TM pernah menyampaikan di publik, pernah menyampaikan di YouTube, Allah itu berwujud di dunia, atau Allah itu ada wujudnya di dunia, atau Allah itu berwujud di dunia. Nah, kan enak begini, kan jelas kan? Bentuknya, wujudnya laki-laki. Loh, ada kan? Ada kan? Nah, dia berani menyampaikan kepahamannya bahwasanya Allah itu ada di dunia, begitu kan? Ada kan? Berwujud di dunia. Wujudnya laki-laki. Berani dia menyampaikan. terus ada apa dengan keberanian itu? Nah, begitu juga berarti kan yakin dia tentang apa yang dia pahami. Ya, banyak orang yang berani mengatakan keyakinannya yang belum tentu benar. Itulah dia, itulah yang saya sayangkan tadi. Nah, untuk membuktikan keyakinan itu, untuk membuktikan bahwasanya yang dipahami itu benar, ya harus dibuka. Harus dibuka. Nih, contoh nih. Itu hanya bisa dialami. Nih contohnya nih yang Ya. aku akan buka kepahaman aku. Aku akan buka keyakinan aku. Tuhan tidak berwujud manusia. Tuhan tidak berbentuk manusia. Tuhan tidak berupa manusia. Ini aku sampaikan. Kenapa? Tuhan bukan sesuatu. Tuhan tidak berbentuk sesuatu. Tuhan tidak boleh disesuatukan. Tuhan tidak boleh ditempatkan. Tuhan tidak boleh dijadikan tempat. Ini fena. Seperti saya bilang tadi, Ya. yang namanya manusia itu budak sebangsa binatang. Itulah. Oleh karena itu dia tidak bisa dijadikan wujud Tuhan. Nah, itu baru saya setuju. Saya sudah bilang tadi, Ya, yang disebut manusia itu binatang, baik. yang kesadarannya sangat rendah. Kalau Bagaimana dia bisa menampung kesadaran Tuhan? kalau dia sudah sadar, sudah mempunyai kesadaran, Sadar apa? setinggi Sadar apa? sebagai apa dulu? Iya, kesadaran sebagaimana dia itu. Ya, sadar sebagai apa? Kalau dia menyadari sadarnya Tuhan, Ya nggak tahu. Kesadaran itu sangat personal. terserah dia. Ya terserah. Siapa yang bisa menyalahkan? Kalau dia mau sadar jadi Tuhan, Ya, terserah dia. masing-masing. Ya, Yang penting jangan disebutkan. terserah juga. Boleh juga disebutkan. Terserah. Asik. Yang penting kan Atau gini. Sebenarnya kita ini Tuhan, cuman jangan disebut. Boleh gitu nggak? Jangan apa diungkapkan. artinya kata-kata. Kita menyebut sebenarnya kita kambing, Tuhan, setan, itu hanya kata-kata. Baik. Dan orang kadang-kadang Keyakinan itu kan tidak bisa diperlihatkan. Keyakinan itu kan tidak boleh disampaikan. Hanya diketahui, hanya dirasakan individu itu sendiri kan? keyakinan itu sangat personal. Iya, individu. Hak asasi manusia. Tak boleh disampaikan keyakinan itu. Dengan cara menyampaikan, dengan cara bersaksi bahwasanya Tuhan itu bukan sesuatu. Tidak ada larangan. Boleh disampaikan, boleh tidak. Selama tidak mengganggu dan merugikan siapapun. Berarti hak asasi masing-masing. Tidak boleh diintervensi. Setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Dan lagi pula itu yang namanya keyakinan itu produk pikiran. Semua yang produk pikiran ilusi. Nah, ini tidak boleh dijelaskan. Ya, penjelasan. Bagaimanapun
sempurnanya dia hanya konsep. Tidak wujud. Ya konsep, hanya kata-kata, hanya sederhana kata-kata. Beda kata-kata duren dengan buah duren itu jelas beda. Oh iya. Iya. Sehebat apapun kita menjelaskan Duren, itu duren, hanya kata-kata. duren itu namanya. Buah duren itu juga nama juga. Ya, kita ambil buah durennya, barangnya, substansinya yang saya maksud. Aduh, ini yang Wildo ini. Yang ini kan namanya kan botol kan? Kesepakatan botol ya. Loh, saya tanya yang ini namanya botol kan? Ya, Botolnya kan nggak ada. Loh, terus botol kan nggak ada, nggak pernah terlihat kan botol? ya itu. Itu yang saya maksud. Jangan bilang-bilang kesepakatan. Itu Ini bukan botol yang. ya plastik. Aduh. Plastik itu botol plastik. Nah, Botol gelas. nah itu tadi duren dengan buah duren. Yang maksud itu buah duren itu barangnya. Nah, iya. Duren itu namanya. Betul. Nah, sekarang buah juga itu nama. Buah. Sekarang beli durian dulu supaya nggak pakai. Ya, nggak Kenapa? Kenapa harus beli duren? Ini duren. Iya kan? Contohnya ini duren. Iya, udah. Durennya kan nggak pernah nampak. Sebutan duren itu kan nggak pernah nyata. Nama itu kan nggak pernah nyata. Kita bicara lagi tentang nama lagi. Yang bikin nyata. Yang saya bicarakan substansi durian itu. Aduh. Bukan nama lagi. Maksudnya sebutan itu nggak pernah nyata. Yang Ya, nyata seperti itu. yang bilang, sebutan memang nggak pernah nyata sampai kapanpun. Yang tadi gue bilang apa? Makanya yang harus ada kejelasan. Makanya kalau kita nggak paham dengan meta ontologis, Ya. sulit untuk menjelaskan perbedaan antara substansi, Ya. bentuk, dan nama. Substansi ini kan bahasa unik. Substansi ini kan bahasa susah. Ya, ada susah. Enggak semua orang paham Oke, substansi. oke. Sekarang gini, Ya. rokok. Ini kita nyebut di sini ada 3. Pertama, orang tahu namanya, rokok. Mungkin ada orang yang tahu namanya saja, tapi belum pernah lihat barang. Rokok itu namanya konsep. Nah, itu yang disebut nama. Pendengaran itu pengetahuan yang kita peroleh lewat pikiran. Kemudian setelah kita lihat barangnya, yang kita lihat adalah bentuknya, bungkusannya. Ya, kalau ketemu bentuknya Iya. namanya hilang. Hanya mata yang mampu melihat bentuknya, hanya telinga yang mampu mendengar namanya. Tapi untuk melihat isinya harus kita bongkar bungkusnya, kita rasakan rasanya. Jadi ada 3 hal. Ya. Makanya dalam ilmu itu ada 3. Ilmu itu punya 3 macam ilmu. Ilmu pertama adalah saya tahu karena saya mendengar. Saya tahu karena saya melihat. Itu yang kedua, saya tahu karena saya melihat. Ya. Yang ketiga, saya tahu karena saya mengalami. Membaca. Mengalami. Baru yang keempat Ya, mengalami. saya langsung mengalami. Ada lagi karena saya Kalau merasa. membaca, bagi saya nggak jelas. Dengar dulu ya. Nah, di sini makanya Ilmu itu ya didapat dari melihat. Yang kedua, ilmu itu didapat dari mendengar. Ilmu itu didapat dari membaca. Ilmu itu didapat dari merasa. Ilmu itu didapat terlalu banyak. 3 aja, 3 cukup. biar lengkap. Udah. Ya udahlah, 3 pun 3 lah. 3 yang jelas. 3. Nawar. Makanya dalam Islam Ya. itu ada sebutannya ilmu yakun, ainul yakin, dan hakul yakin. Hmm. Dalam Buddha juga ada 3. Ya. Orang yang baru mendengar itu yang namanya kamadatu. Ya. Orang kalau sudah melihat dia akan masuk ke daya rupa datu. Ya. Tapi kalau dia sudah mampu melihat isinya maka ke arupa datu. Baik. Jadi selalu 3 Yang dalam metodologi Islam. sebutan rokok ini
ya, sebutan rokok ini tidak boleh menembus isi. Ya jelas beda. Baik, mata zahir hanya boleh melihat bungkusnya rokok. Pandangan rahasia mampu menembus melihat isinya rokok. Setuju enggak? Tergantung matanya apa. Iya. Dengar sini. Mata zahir, biji mata, hanya mampu melihat bungkusnya rokok, bukan rokok. Oke, setuju? Setuju nggak? Oke. Mata rahasia atau mata batinia itu mampu menembus melihat isinya rokok. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Kok nanya lagi tergantung matanya apa? Iya makanya. Tadi kan salah nyebutnya mata rahasia, nggak tahu saya. Mata batinia. Kalau Tuhan mengatakan manusia punya dua penglihatan. Ya, Dengan ya. Tuhan mengatakan dalam kitab suci, aku berikan manusia dua macam penglihatan. Dua pendengaran. Nah, dan bahkan kalau kita sebutkan manusia itu punya 10 panca, 10 indera. Jangan sebut panca. Enggak, panca itu 5. Tadi udah mau nyebut panca. Karena kita jadi satu nama jadinya itu. Jadi 10 indera. Ya, 5 indera ini untuk yang fisika, Ya. yang 5 indera untuk yang metafisika. baik. Ini yang dalam Hindu disebut, kalau 10 tadi disebut dasendriya. Ya. Kalau kita bagi jadi 2, menjadi dharmendriya sama karmendriya. Itu tadi sudah disampaikan. Pandangan zahir itu atau pandangan mata zahir atau pandangan mata jasad itu tidak boleh menembus isi rokok. Itu. Nah, jadi untuk mendapatkan pandangan batinnya itu, ini bagaimana? Ya harus dilatih. Oh, begitu. Ya harus dilatih. Kayak telepati gitu ya. Kayak telepati ya. Ya, semua dalam diri kita ada potensi. Kalau potensi itu nggak dikembangkan, makanya tidak. Ibaratnya harus diaktifasi. Manusia biasa boleh melihat bungkus rokok ini. Hewan boleh melihat bungkus rokok ini. Boleh ya? Boleh sama-sama ya? Karena menggunakan Boleh, kalau boleh dalam istilah bahasa Malaysia, banyak terpengaruh oleh bahasa Malaysia. Enggak, bisa. Oke, kita pakai bahasa. Malaysia itu bisa. Ya, oke. Kalau di sini kata-kata boleh seolah-olah ada yang larang. Boleh Baik, nggak baik, saya baik. diambilkan? Baik. Kita pakai bahasa Indonesia. Manusia biasa, pandangan biasa bisa melihat bungkus rokok ini. Bisa. Binatang yang biasa, binatang yang normal, yang memakai mata biasa boleh melihat bungkus rokok ini. Boleh. Baik. Bisa. Baik. Manusia yang luar biasa yang melihat dengan mata batinianya boleh menembus, boleh melihat isi kotak rokok ini. Bisa. Bisa atau boleh? Nah, binatang boleh enggak? Nggak, kata-kata boleh ini Bisa enggak? bisa. Oke. Binatang nggak bisa. Binatang enggak bisa. Inilah perbedaan hewan dengan manusia. Nah, apa bedanya manusia dengan hewan? Kenapa binatang dia tidak boleh melihat isinya atau rokok itu tadi? Tidak bisa. Hanya boleh. Kalau tidak boleh ada yang larang. Oke, tidak bisa. Kenapa binatang itu tidak bisa seperti manusia itu? Kenapa itu? Ya itu tadi, karena dia tidak punya kesadaran sebagaimana manusia. Oh. Manusia punya potensi. Jadi kalau binatang itu atau hewan itu memiliki kesadaran, dia boleh sama dengan manusia. Ya tergantung ada nggak yang sadar itu. Sudah dibagi sendiri. Kalau hanya kalau kan berandai-andai. Berpotensi enggak binatang itu? Tidak. Oh, berarti enggak bisa lah. Berarti enggak boleh atau enggak bisa. Bisa. Iya. Boleh. Enggak bisa. Karena dalam bahasa Indonesia boleh itu artinya diizinkan. Kalau boleh dan tak boleh ada yang larang.